Jadi gimana? Apa yang kita mau obrolin hari ini? Gue ngobrolin ini sih tentang filosofi kopi. Filosofi koncoku. Iya, koncoku. Koncoku tuh kan awalnya gue bikin sebenarnya gue sendiri. Awalnya punya ide doang. Punya ide gimana supaya karyawan-karyawan gue nggak kasbon sama gue. Bukannya nggak kasbon, tapi nggak kasbon sama gue. Kasbon dalam arti? Minta gaji duluan. Minta gaji gitu. duluan. Jadi gue pingin ada usaha bersama yang dimiliki oleh semua karyawan Picomo untuk jadi kalau ada duit ya koperasi lah gitu loh. Koperasi di dalam perusahaan. Jadi kalau mau kasbon sama koperasi. Jadi gue nggak cash advance gitu loh ke karyawan, nggak mengganggu cash flow gue gitu loh. Gue sempet dicoba juga sama belum ada nama koncoku waktu itu. Dulu gue kepikirannya malah namanya tuh Kopi Komo. Kopi Komo. Iya. Terus gue cobalah sama OB gue. OB. Gue kasih katakanlah modal tuh maksudnya termos lah apa semuanya kopinya. Cuman perlu untuk kayak lu coba tawarin ke teman-teman OB atau tawarin ke pinggir-pinggir jalan sini lah. Habis lu pulang kerja, habis gitu jalan lah tuh sekitar berapa lama ya? 2 bulan lah. 2 bulan. Cuman kayaknya karena dia sendirian dan gue juga sendirian, keteteran gitu loh. Jadi gue kerja selesai lebih cepat, habis itu gue bikin kopi, habis gitu gue oper ke dia juga baru selesai kerja kan. Habis itu dia jualan sampai malam, ini itu ada untungnya ada, istilahnya buat nutup dia sendiri lah gitu loh. Terus gue pikir soalnya waktu itu belum ada brandnya. Belum ada brand, jadi kayak kopi biasa gitu, kopi yang kayak di pinggir jalan itu aja. Nah dari situ gue pikir stop dulu deh gitu loh, gue rencanain lagi mateng-mateng. Kira gue berpikir apa namanya gitu loh. Setelah gue bertapa gitu kan cari inspirasi, gue research segala macem, dapatlah tuh gue kepikiran kita kan ngopi tuh buat apa sih? Ngobrol ngapain? Cari temen dong, nggak nyari musuh kan. Temen bahasa Jawa, gue orang Jawa gitu kan. Terus gue mikir, oh konco kali ya, iseng lah gue cek, udah ada, serius udah ada, kayak konco kuliner dibilang gitu. Habis itu yang bener-bener namanya tuh koncoku, itu tuh udah ada gitu. Terus gue pikir, ya akhirnya gue bikin dapur koncoku. Yang sebenarnya gue pikir lagi, kalau mau didiversifikasi, koncoku itu minuman, koncomu itu kan temenmu maksudnya kan, itu buat makanan. Nah, gue pikir begitu. Tapi pada intinya sebenarnya untuk biar gimana karyawan nggak kasbon, tapi merasa memiliki ada satu usaha, karena perusahaan kan udah nggak bisa dimiliki sama karyawan. Gue bikinin nih, gue modalin tempat lah apa segala macem untuk karyawan-karyawan itu bisa bersumbangsi lah di situ. Mereka promoin sendiri, mereka cobain juga kalau mereka mau bikin, lalu nanti mau jadiin kayak franchise di rumah-rumah mereka juga terserah gitu loh. Jadi mandiri gitu loh. Malah mungkin nanti kalau misal kata ada share ada apa gitu kan, bisa jadi lebih banyak duitnya dari koncoku ini daripada perusahaannya mungkin gitu loh. Tapi ya gue juga nggak mau kalah dong. Masa company aslinya lebih dikit income-nya buat anak-anak gitu kan. Tapi untuk koncomu itu kan kalau bilang buat makanan khas Jawa atau gimana itu? Itu yang gue belum dapat. Satu memang gue belum dapat orang yang emang mau pintar masak. Habis gitu kalau ngomongin masakan Jawa untuk dibuat di Jakarta itu menurut gue ya nggak bisa seenak di Jawa. Lu mau bilang kayak lu bikin gudeg nih misalnya, satu repot. Yang kedua rasanya nggak bakal bisa nyaingin gudeg di Jogja. Beda pasti. Beda. Dari airnya, dari nangkanya, segala macem lah gitu. Itu emang udah hasil bumi dari Jogja gitu. Kalau kayak kopi, kenapa kopi susu dan begini-begini gitu kan? Gue bilang kan gue nggak klaim ini kopi Jawa. Gue nggak ada bilang ini kopi asli Jawa. Gue bilang brandnya Jawa. Proud to be Japanese gitu loh. Tapi gue nggak ada bilang ini asli pakai gula Jawa aja, enggak kan gitu. Tapi gue simpen sih koncomu. Tapi emang ada rencana mau buat juga?
Ada gue sempet tawarin ke Chen, mamanya Chen pinter masak, cuman dia jualnya babi, gue masih nimbang kayak gimana gitu kan. Di Jawa banyak orang Katolik sih, tapi di Jawa nggak banyak juga yang makan babi. Jadi masih gue agak ragu gitu loh. Terus selain itu juga gue bikin koncoku sama Olin sama lu, itu buat lu pada pelatihan punya bisnis gitu loh. Ini bisnis dari nol, susahnya bagaimana? Kayak gitu. Nah lu sendiri kan, ya. Coba ceritain lu gimana dulu. Gue udah ngerasa sih, ibaratnya dari munculnya brand koncoku ini. Dari tadinya kita masih cara nemuin menu segala macem, terus gue nawarin ke Gojek depan. Lu waktu di kafe kan 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Setahun ya? Setahun. Diajarin develop menu gimana? Develop menu itu belum. Cuman itu mereka langsung kirimin itu SOP. SOP kan? Iya. Nah itu dia. Di sini makanya pas lu masuk, gue sampai awalnya kan gue bilang, gue katain lu kan, lu kelamaan kerja, 2 tahun aja gue bilang udah kelamaan kerja gitu loh. Kalau orang pekerja itu biasanya relatif lebih kayak nunggu disuruh, SOP-nya mana, gue harus kayak gimana, prosedural. Gak mungkin tiba-tiba bisa 4 gitu, masih 1, 2, 3, 4, gak mau ngelangkahin, gak mau apa. Di sini gue langsung bilang sama lu nih, tanggung jawab lu untuk masalah kitchen sama menu kan begitu. Di situ lalu pusing gitu. Nah lu coba cerita gimana awal lu bisa sama kopi gini. Kopi, jujur gue dulu SMA itu mulai minum kopi. Sebelum SMA belum? Sebelumnya belum. Karena SMA itu jadwal padat, udah masuk mulai UN, UAS, UTS. Anak-anak sekolah kan sekarang lebih sukanya begadang kadang. Zaman itu? Kalau gue sih begadang buat belajar. Jadi mau nggak mau pasti di sorenya gue minum kopi. Kopi apa waktu dulu? Biasa kopi sasetan gitu. Kopi sasetan. Cuman makin kesini kuliah pun gue juga ibaratnya tugas menumpuk segala macam dan harus begadang. Gue biasa di kampus juga suka ngopi. Kan di kampus gue di seberangnya ada coffee shop juga. Coffee shop itu Fore, Kenangan. Pasti setiap ada jam kosong gue pasti ngopi. Karena apa? Karena di malam gue begadang dan pastinya di kuliah gue bisa tiduran gue. Terus kebetulan gue juga suka kopi kan, udah mulai suka kopi. Dapet lah ditawarin kerja sama teman gue. Lu mau cari part time nggak? Part time kerja di mana? Di sini nih. Oh bagian apa? Jadi barista. Wih cocok nih, gue demen kopi juga kan. Kopi menurut gue kan juga macam-macam tuh rasanya, enak-enak gitu kan. Manis, ada lebih pahit, asem. Itu yang di tetangga sebelah itu ya? Diajarin berarti waktu lu baru masuk dikenalin kayak ini ada single origin apa gitu ya? Pakai mesin, langsung mesin berarti ya? Langsung mesin. Berapa lama jadi di sana? Di sana itu 6 bulanan. 6 bulanan? 5 sampai 6 bulanan. Terus pindah lagi ke Tanjung Duren, di O2, itu hampir setahun. Nah makanya lu waktu merintis koncoku gimana? Merintis koncoku, ibaratnya dari awal-awal ya? Kita di sini. Dari awal di sini, ya gue belajar lagi dari nol. Apanya yang nol tuh, dari nol tuh apanya? Kan kopinya nggak dari nol kan? Iya, kopi nggak dari nol. Dari cara gue develop menu gue sendiri. Menu gue total ada 6 menu mungkin. Apa waktu sebelumnya lu nggak dikasih kebebasan untuk coba, kan lu barista dong kan? Head barista lu bilang kayak, lu coba iseng-iseng lah bikin apa menu gitu? Kadang ada, boleh. Mereka kadang sediain ini bahan-bahan nih, kalau mau bikin minum iseng-iseng, lu kasih tahu ke gue, misalnya enak. Ntar gue coba ini deh, masukin menu. Iya. Tapi pernah coba juga bikin juga? Pernah. Mau yang asem-asem, yang seger-seger, manis. Nah, pas waktu masih di sini develop menu di sini itu gue harus temuin sendiri perbedaan dari kopi gue, segala macem yang membuat rasanya itu unik dari bisnis kita itu ya. Nih, kita kan juga untuk develop house blend
kita itu teks berapa lama? Sebulan kali ya? Hampir sebulanan. Coba-coba tuh kan dari mulai Lampung lah, Gayo lah, honey process lah, wine process lah, ya campur lah, inilah itu lah, ganti-ganti supplier lah. Yang mahal udah jelas waktu itu nggak bisa, kemahalan. Iya. Jujur aja enak sih, yang apa Quintinos itu ya. Quintinos, iya. Itu enak, cuman harganya nggak masuk kalau mau jual satu gini cuman. Kita jual berapa ini? Ini kita jual 9.000 per cup. Nggak masuk, mahalan di Beans gitu. Sebenarnya sih gini kok, menurut gue ya, kita pakai bahan yang ibaratnya bagus, enggak lebih murah atau lebih mahal. Tapi balik lagi ke baristanya. Kalau dia bisa buat menu sejelek apa namanya, maksudnya bahan yang semurah apapun, tapi dipegang barista yang bagus dan dibuat dengan hati, pasti hasilnya bakal baik kok. Dan rasanya tuh pasti enak. Betul. Bagi penikmatnya. Itu dia, kalau lu kerja dengan pakai hati sama pakai logika itu pasti beda. Lu bikin kopi lu marah-marah sama lu bikin kopi lu lagi jatuh cinta gitu pasti beda. Beda pasti. Gitu. Kalau boleh tahu kok, lu udah ngerintis bisnis kayak minuman kayak begini, itu udah berapa lama lu? Udah berapa kali? Gue bikin bisnis F&B itu ini yang pertama kali. Pertama kali? Kalau ngomongin koncoku udah yang kedua kali ya. Karena kali. Sebelumnya kan emang gue jual kopi susu, habis itu gue vakum, habis itu gue hidupin lagi. Tapi kalau buat ini tuh gue bikin, karena gue paling nggak mau sebenarnya. Dari gue tuh gue nggak mau untuk bikin sesuatu, bukan nggak mau. Gue itu paling takut bikin sesuatu yang masuk ke tubuh manusia lain. Gue takutnya apa? Kalau nanti sakit gimana? Sakit, gitu. Keracunan. Sakit perut dia minum kopi gue misalnya. Kayak gitu. Makanya waktu dulu sebelum gue jualan itu harus dari tangan gue sendiri, gue make sure gue minum sendiri, gue tes dulu baru gue jualin gitu. Kalau enggak nanti tiba-tiba gue kasih kopi ke orang, dia bilang, "Pak, kopinya enak sih kemarin, tapi aduh langsung mules saya gini." Mikir gue langsung kayak, aduh bisa mati nih orang gitu kan. Makanya gue semua alat-alat gue clean up lagi. Selesai itu semua gue clean up, gue kasih air panas, gue jaga biar bersih, jadi orang juga nggak sakit perut biar gitu. Steril lah ya. Steril banget sih mungkin jujur aja enggak lah ya gitu, tapi kayak gue bersih, gue jamin produk gue bersih. Makanya gue wanti-wanti lu cuci semua yang bersih 2 kali pakai sabun semua kan kayak gitu SOP-nya. Kayak begitu. Dan tapi kalau untuk ngomongin bikin bisnis ini udah yang ke 4-5 kali lah. 4-5 kali. Tapi nggak ada yang F&B, baru yang ini nih. Itu. Dan gue biasanya di jasa. Jasa. Karena gue nggak mau nyetok. Kayak gini kan kalau nggak laku waste istilahnya. Iya, kebuang. Nah, cuman karena gue lihat dari partner gue ini kayak lu all in, kan partner bisnis kan kita. Gue lihat semangatnya menggebu-gebu, berani juga, nekat juga. Ya ayo. Nah, maksud gue makanya lu kan juga barista, pasti lu ngerti lah kebersihan segala macam. Akhirnya lu bisa menjamin bahwa ini sehat untuk dikonsumsi, kan begitu. Habis itu nanti kalau lama-lama besar, barulah mulai percaya gitu kan, kita urus nanti izin PT apa segala macam gitu. Tapi kalau ngomongin bisnis, gua sih ngerintis ini udah yang bisnis yang kelima gitu ya mungkin. Kelima. Banyak yang gagal juga, atau mungkin nggak gagal lah, tapi kayak hilang gitu. Kayak satu soalnya udah nggak zaman. Dulu gue bikin photo booth. Itu bisnis yang berapa photo booth? Photo booth 1, 2, 3. Yang ketiga. Bikin photo booth pas lagi hype itu, habis itu kan lama-lama turun. Lama-lama turun ya udah gue jual mesinnya. Maksudnya jangan sampai rugi gitu. Kalau udah balik modal, lu udah nikmatin keuntungan, habis itu kelihatan nih bakalan mau surut trennya. Ya udah, ancang-ancang ambil lagi bisnis apa berikutnya gitu loh. Jadi terus jalan gitu. Itu bisnis foto booth itu tahan berapa lama, Bu? 2 tahun ya? 2 tahun? Setahun setengah lah, nggak nyampe. Waktu itu gue juga sama partner gue partner bisnis gue ada beberapa gitu loh, gonta-ganti gitu loh. Habis itu gue bikin foto video, habis itu gue sempat bikin IO-an gitu. Event organizer berarti? Event organizer, macem-macem sih gitu, suka dukanya banyak. Cuman dari situ makanya lo belajar, jadi ketika lo udah berpengalaman untuk start bisnis, lo pasti gampang mau bisnis apapun kurang lebih tuh benang merahnya mirip-mirip kayak gitu.
Ya udah, sementara sih lanjutin dulu aja. Nanti lu cerita-cerita lagi lah. Ini kan koncoku kan phase 2 nih kan. Kita rebranding, kita ganti logo. Ini logo semangat kita. baru gitu kan. Mudah-mudahan terus berkembang. Lu nya sendiri harus terus memantaskan diri lu untuk terus naik kelas gitu loh. Kalau yang tadinya cuman barista, habis itu lu belajar jadi purchasing, belajar jadi accounting, belajar jadi GM untuk mengelola itu semua, meskipun badan lu sendiri, badan sendiri gitu kan. Nanti soalnya pasti nggak lama lah gue suruh lu begini, pasti gue kasih lu orang kok gitu loh. Cuman kalau omsetnya belum bisa gaji orang, ya udah lu sendiri dulu lah. Mengerti.